Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, jumlah pemilih terdaftar tahun ini melebihi 187 juta orang. Sekitar 3,5 juta diantaranya adalah warga Amerika Serikat hasil naturalisasi. Menurut National Partnership for New Americans, para warga negara baru ini jadi salah satu kelompok yang bisa tentukan hasil Pilpres. Dan mari kita simak laporan Virginia Gunawan dari VOA. Sylvina Gages menjadi warga negara baru Amerika Serikat dalam sebuah upacara naturalisasi di halaman Mount Vernon, kediaman Presiden pertama AS George Washington di Virginia. Porque vivo cá já há bastantes anos e acho que devia, ser cidadã para que esteja mais... Sylvina sendiri berasal dari Portugal, tapi telah menetap di AS 2 dekade lebih. November ini, ia memilih untuk pertama kali. Pela rádio, ou pela televisão, que ouço os debates e isso, e gosto de apanhar o que aqueles dizem. Banyak pemilih pemula seperti Sylvina tinggal di negara bagian penentu dalam Pilpres. Menurut pantauan Rock the Naturalized Vote Project, di negara bagian Georgia ada sekitar 600 ribuan warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi, sementara di negara bagian Michigan ada sekitar 400 ribuan warga negara Amerika baru yang dinaturalisasi. Keduanya merupakan negara bagian kunci yang akan bisa menentukan hasil dari Pilpres tahun ini. Sementara ada sekitar 465 ribu warga Amerika hasil naturalisasi yang tinggal di Arizona. In a state like Arizona, people who naturalized in the last about 8 to 9 years, that's considered somewhat recent naturalization, comprise about 2% of the potential electorate. In Arizona, as you will recall, in 2020 was an exceptionally close state. Menurut National Partnership for New Americans, ada penambahan 3,5 juta pemilih AS dari jalur naturalisasi dibandingkan pemilu 2020. Warga baru AS ini cenderung lebih aktif secara politik menyikapi isu imigrasi. That's when the newly naturalized begin to step up and become overwhelmingly engaged because they have a bit of a personal interest in it. Dama Bahati berasal dari Republik Demokratik Kongo. I arrived in the US. It was on September 6, 2001. And I still remember the time. It was at 3 p.m. in Chicago. Ia menjadi warga negara pada 2017 dan pertama kali memilih pada 2020. When I finished my interview for citizenship, the staff at the USCIS told me, actually, now you can vote. I said, really? And I signed up right away. Karena kewarganegaraan Amerika Serikat diperoleh dengan perjuangan dan proses yang panjang, maka analis mencermati imigran yang dinaturalisasi menjadi warga negara AS cenderung lebih aktif berpartisipasi politik dibandingkan warga kelahiran AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sebanyak 41 juta generasi Z yang berusia 18 sampai 27 tahun dalam memilih dalam Pilpres Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Tapi banyak di antara mereka yang belum memahami proses pemungutan suara. Sebuah inisiatif di Maryland, Amerika Serikat menggelar latihan nyoblos bagi para pemilih generasi Z ini. Dan mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Thank you, our first mock voter. Yay! Kelompok mahasiswa di Montgomery College di Rockville, Maryland, baru-baru ini mendirikan simulasi TPS dengan surat suara tiruan bagi para pemilih muda. Ini adalah upaya untuk membuat mereka siap dalam pemilihan Presiden AS 5 November. Today's event was all about voter education and letting people see the polls, see what they were going to experience at the polls. Peserta seperti Akian Damang merespons positif. I just want to see how it feels like voting for the first time, because this is my first time voting for the actual presidential election. I want to see what is the procedure. Apa yang jadi perhatian para pemilih muda ini? Financial issues with the debt of the country. I don't really understand much of it,
but if I look at it, it looks like a big number. So I would say climate change is important, reproductive rights. I think for many people, America's role in the world is a very important issue, particularly for young voters. Pemilih Gen Z mencakup 41 juta suara, sekitar 17% dari total pemilih tahun ini. Data dari Tufts University menunjukkan bahwa pemilih Gen Z memiliki partisipasi politik mencapai 28% ketika mereka menjadi pemilih pemula dalam pemilihan paruh waktu tahun 2022. Angka ini lebih tinggi ketimbang generasi milenial, Gen X, dan Baby Boomer ketika menjadi pemilih pemula pada masanya masing-masing. Dalam Pilpres AS 2024 antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai tidak mau mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Tetapi acara ini digelar di negara bagian Maryland, kantong suara Partai Demokrat, yang diperkirakan akan memilih Harris. Jadi kami bertanya kepada Ketua Georgia Young Republicans tentang isu-isu yang menarik perhatian pemuda dari Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, adalah isu ekonomi. Between housing, between inflation with grocery prices and gas prices ever increasing, it's unaffordable to live and have a family right now. Bagaimana seharusnya tim sukses menjangkau pemilih muda? You're not going to reach a Gen Z voter by doing a phone bait and phone calling them because they probably have a spam blocker on their phone, or they're just not going to answer a number they don't know. Because we're the social media generation. Everything that we looked at is on social media. We did our news from social media. Hal itu disetujui influencer media sosial Demokrat Harry Sisson. And I'd say primarily, maybe the main news app for young people is probably TikTok. That's my main platform. And whatever reason that may be, I think it's mostly because it's digestible. A lot of these news segments that you see on TikTok are 30 to 60 seconds. Menurut survei terkini dari Pew Research Center, hampir 1 dari 4 warga dewasa termuda Amerika rutin mengikuti berita lewat TikTok. Demikian laporan tim VOA. Tetaplah bersama kami, pada sesi pagi akan segera kembali.